Halo teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mengklik channel YouTube aku. Perkenalkan aku Riri, dan selamat datang di channel YouTube aku, di mana channel ini akan memberikan info ke kamu mengenai film, drama series, dan hal-hal menarik lainnya yang bisa jadi pilihan tontonan kamu selanjutnya. Oke, kali ini aku ada satu film yang mau aku review dan aku bahas ke kalian semua. Jadi sebelum kalian movie and chills, yuk kita bahas dulu film yang satu ini. Nah, kali ini aku mau bahas film dengan tema drama road trip. Biasanya, film-film dengan tema drama road trip ini seringkali memberikan kita tuh visual yang penuh dengan warna. Terus, vibes-nya itu menyenangkan dan seringkali membuat mood-nya itu hopelessly romantic buat kita. Tapi, film Compartment Number 6 ini, which is film yang akan kita bahas kali ini, merupakan film yang memberikan kita visual baru dari drama road trip ini, di mana film ini merupakan film perjalanan dua orang strangers dalam sebuah kereta. Nah, film ini merupakan film adaptasi dari novel dengan judul Hitti numero kuusi. Dia merupakan ini tuh bahasa Finland ya. Aku nggak tahu ini pengucapannya bener atau enggak. Semoga bener ya. Nah, novel ini merupakan novel hasil karya dari Rosa Liksom yang dikeluarkan tahun 2019. Kemudian dijadikan film oleh sutradara Juho Kosmanen pada tahun 2021 dengan judul Compartment Number 6. Nah, penasaran gak sih gimana ratingnya? Oke, aku udah cari tahu nih. Menurut IMDb, ratingnya itu sekitar 7,2. Sementara dari website lainnya yaitu Rotten Tomatoes, aku dapat review filmnya ini dari beberapa penontonnya itu sekitar 93% ratingnya. Jadi menurut aku dua rating ini menggambarkan film ini ya. Jadi cukup bagus atau bagus bagus sih ya, termasuk bagus lah ya, 7,2 sama 93%. Jadi penasaran gak sih gimana sinopsisnya film ini tentang apa dan value-nya apa kepada penontonnya? Yuk kita bahas sinopsisnya. Nah, sesuai dengan namanya, Compartment, jadi hampir 80% kegiatan dari tokoh utamanya ini berada di dalam kompartemen sebuah kereta tujuan Moskow ke kota Murmansk, Rusia. Nah, perjalanan kereta ini menempuh waktu sekitar 35 jam atau kita kalkulasin sekitar 3 hari lamanya karena jaraknya itu sekitar 1915 km dari kota Moskow ke kota Murmansk. Kota Murmansk ini merupakan kota yang utara di Rusia dan hampir dekat ke Finland, tapi dia ini merupakan bagian dari wilayah Arktik, di mana wilayah Arktik itu merupakan kota-kota dari beberapa negara yang sudah dekat ke kutub utara bumi. Jadi dia itu disebut wilayah Arktik karena di situ juga ada Samudra Arktik namanya. Termasuk kota yang paling besar itu adalah kota Murmansk ini karena dia merupakan ada port atau pelabuhan besar di sana. Dan si tokoh-tokohnya ini melakukan perjalanan itu dari Moskow ke Murmansk. Sebelumnya aku mau memberikan gambaran mengenai keretanya dulu ya, karena kereta ini berbeda banget dari yang kita tahu di Indonesia. Kereta yang dipakai di film ini merupakan kereta jarak jauh Rusia yang punya 3 kelas, kelas ekonomi, kelas menengah, dan kelas pertama atau first class-nya. Jadi si tokohnya ini berada di kelas yang tengah. Jadi di dalam kompartemen itu, di serangkaian gerbong itu ada beberapa bilik, dan di dalam satu bilik itu bisa ada 4 atau 2 orang penumpang karena ada bangku, terus ada meja kecilnya, ada jendela, terus di atas bangku ini ada kayak tempat tidur gitu yang bisa digunakan untuk tidur karena 3 hari ya gak mungkin orang gak tidur ya di dalam keretanya kan gitu. Nah, itu gambaran keretanya.
Nah, film ini menghidupkan setting Moskow pada tahun 1990-an, di mana aktor atau aktris utamanya ini yaitu tokoh utamanya bernama Laura yang diperankan oleh Sadie Harla. Laura ini merupakan mahasiswa asal Finlandia yang tertarik dengan arkeologi. Tapi dia tinggal di Moskow karena dia mau belajar bahasa Rusia, dan dia tinggal di Moskow ini bersama satu profesor yang bernama Irina. Dan dia ini merupakan seseorang yang berkebalikan banget nih karakternya dengan si Laura. Laura ini pendiam, tapi kalau Irina ini merupakan kayak the center of the party gitulah, pribadi yang menyenangkan, suka gaul sama orang-orang. Dan hal ini kemudian membuat si Laura sangat mengagumi Irina dan menjadi suka sama Irina. Dan suatu hari ketika mereka ingin merencanakan trip untuk melihat Kano Zero Petroglyph. Petroglyph ini merupakan suatu tulisan di atas batu yang ada menunjukkan kaitannya dengan zaman prasejarah dulu yang berada pada tahun 3 sebelum Masehi gitulah petroglyph ini. Yang adanya di Murmansk tadi. Jadi si Irina ini mau mengajak si Laura untuk pergi melihat Kano Zero Petroglyph ini di daerah Murmansk. Tapi ketika hari hanya datang, ternyata Irina ini ada kepentingan lain dan dia benar-benar nggak bisa menemani Laura untuk pergi ke Murmansk melihat petroglyph ini. Dan tapi si Irina terus menyuruh si Laura ini udah lanjutin aja, dan karena dia kan Laura ini memang penasaran banget dengan situs petroglyph ini karena itu kan berkaitan dengan arkeologi, which is hal yang disukain sama si Laura. Akhirnya Laura menyetujui dan dia berusaha untuk berangkat sendiri dari Moskow ke Murmansk ini. Алло! Я хочу поднять бокал за мою финскую подругу замечательную, которая завтра уезжает далеко-далеко, буквально на север, в Арктику. Дорогая моя. Спасибо. Nah, ketika di dalam kereta, disinilah Laura bertemu dengan karakter atau tokoh kedua dari film ini yang bernama Lyoha. Tulisannya kayak gini. Nah, Lyoha ini diperankan oleh aktor Yuri Borisov. Dimana ketika Laura bertemu dengan Lyoha ini, ternyata Lyoha ini merupakan seorang laki-laki Rusia yang sangat-sangat intimidatif terhadap Laura, dimana pas ketemu aja dia nanyain Laura ini orang mana, terus mau ngapain ke Mermans, terus dia langsung ngejudge Laura ini, loh mau ke Mermans karena dia tuh mau jadi prostitusi, dan ini membuat Laura tuh sama sekali tidak menyukai si keberadaannya si Lyoha ini. Karena Leha itu waktu pas di Laura masuk ke kompartemennya itu, Leha ini juga dalam kondisi lagi mabokan gitu, jadi kayak gak enak diajak ngobrol gitu. Nah, karena kondisi temen satu kompartemen yang gak kondusif ini, akhirnya Laura jadi jarang nih tinggal di kompartemennya, jadi dia lebih sering ke kompartemen atau gerbong restorasi. Tapi sayangnya gerbong restorasi ini gak buka 24 jam. Jadi kalau misalnya jam makan aja buka, terus nanti pas udah malam itu gerbong restorasi ini tutup, dan si Laura mau gak mau balik lagi ke kompartemennya dong dan menghadapi si Lyoha, teman satu kompartemennya ini. Dengan setting di tahun 1990-an tadi ya, dan ini kondisinya terjadinya di masa-masa winter yang penuh dengan salju gitu, membuat film ini tuh makin gloomy banget menurut aku. Jadi kayak seperti yang kita bilang tadi, ini berkebalikan banget dengan drama road trip yang penuh warna dan segala macam. Ini hawanya itu dari visualnya itu jadi gloomy banget, dan kayak membuat kita tuh merasa walaupun gloomy tapi kerasanya tuh kayak warm aja gitu tone dari visualnya.
Selain itu, pengembangan tokoh yang menurut aku cenderung lambat membuat kita harus sabar menyaksikan interaksi antara dua orang strangers ini nih. Apakah akhirnya mereka bisa membaur atau salah satunya malah nggak jadi sampai ke tujuan akhirnya. Menurut aku, dua karakter tokoh ini memiliki kesamaan sih, karena dari yang aku lihat mereka ini sama-sama berada dalam state atau dalam keadaan yang kesepian gitu. Tapi bedanya kalau si karakter Laura ini dia mengatasi kesepiannya dengan dia tuh merekam semua perjalanannya dari handycam-nya, merekam yang menarik. Terus ketika dia kangen atau dia perlu comfort atau untuk menenangkan dirinya, dia melihat lagi nih rekaman-rekaman yang dia udah pernah buat dari handycam-nya itu. Sementara kalau misalnya karakter Yoha ini, dengan dia kesepian itu, dia menjadi karakter yang agresif, terus susah untuk berbaur dengan orang di sekelilingnya, terutama orang-orang yang baru dia kenal gitu. Namun hal yang paling menarik adalah di mana kita bisa melihat bahwa film ini memberikan nilai kepada kita bahwa kita itu nggak bisa langsung menjudge seseorang ketika kali pertama bertemu. Karena judgement kita itu terhadap seseorang itu bisa aja salah dan berubah, entah dengan kondisi dan gimana caranya gitu, tiba-tiba aja bisa berubah gitu. Tapi menurut aku dari film ini kita bisa melihat bahwa perkembangan karakternya untuk bisa saling bertemu nih di tengah-tengah, sehingga bisa mereka itu kayak menemukan dirinya masing-masing dari perjalanan ini. Saling membantulah menemukan dirinya masing-masing dan berusaha untuk gak menjadi orang lain di dalam perjalanan tersebut. Dimana menurut aku salah satu hal yang paling intens dari kedua orang ini adalah cara mereka memahami dan mengerti, misalnya, oh dia punya culture-nya seperti ini, kalau ini culture-nya seperti ini. Dan sebenarnya value yang mau disampaikan oleh si sutradaranya juga kayak gitu, dimana setiap manusia itu ya butuh berproses untuk sosialisasi dengan berbagai macam orang dengan latar belakang budaya yang berbeda. Selain itu, kita juga bisa melihat bagaimana dua orang yang kesepian, ya, kemudian dia sama-sama mengatasi kesepian itu dan kayak nggak takut lagi untuk menghadapi hal-hal baru yang akan datang ke dalam hidup mereka ke depannya. Dan ini menarik banget mungkin bagi kamu-kamu yang merasa kesepian, terus merasa kayak sebenarnya kamu itu berada di titik mana sih dalam kehidupan ini. Menurut aku film ini bisa banget jadi refleksi diri kita masing-masing sih, karena apalagi nontonnya pas hujan, karena vibes film ini kan gloomy gitu ya. Aduh, perfect banget sih kalau ditonton pas hujan. Kemudian menurut aku pas nonton film ini kita harus sabar, karena memang tokoh-tokohnya ini sedikit dialog sih menurut aku, tapi mereka lebih kayak ekspresif di gerak-geriknya, terus di mimik mukanya, dan hal-hal sinematik yang membuat film ini jadi kayak kita harus membaca skin per skin, kayak gerakan tokohnya ini bermaksudnya apa sih gitu. Nah, film ini cocok banget buat kamu yang juga lagi pengen mempertimbangkan solo traveling atau melakukan perjalanan sendiri. Menurut aku ini banyak banget insight atau informasi yang bisa kalian dapetin, kayak ekspektasinya, terus bagaimana menghadapinya. Dan menurut aku film ini perfect banget buat kalian. Nah, dengan ceritanya film ini kemudian mendapatkan nominasi di Festival Film Internasional. Nominasinya itu mencapai sekitar 29 nominasi ya kalau nggak salah. Terus mereka memenangkan 19 awards atau 19 penghargaan dari festival-festival film internasional. Terutama yang paling signifikan itu adalah mereka masuk dan memenangkan salah satu kategori di Cannes Film Festival, yaitu mereka menang ke dalam kategori Grand Prix ya.
dan mereka juga menang di Prize of the Economical Jury Special Mention. Terus aktris dan aktornya ini juga dapat anugerah ya, dapat award dari peran mereka di Compartment Number 6 ini, di mana mereka jadi Best Actress dan Best Actor pada tahun 2022 di Juicy Award, yaitu salah satu award yang diadakan yang ada di Finlandia kalau nggak salah aku. Nah, itu dia film yang aku review kali ini dan aku bagikan ke kalian semua. Nah, ada satu quotes yang aku teringat banget dari film Compartment Number 6 ini. Bukan dari dua tokoh Laura atau Lyoha ini, tapi menurut aku salah satu yang punya nilai dan melekat banget tuh dari tokoh justru ibu angkatnya si Lyoha. Ibu angkatnya Lyoha ini. Dimana dia bilang bahwa bahasa Inggrisnya kayak gini ya, aku kasih tahu bahasa Inggrisnya kayak gini, tapi menurut aku mengartikannya bahwa dia menganalogikan perempuan itu sebagai animal atau hewan yang sangat pintar banget, tapi sebenarnya animal itu ada di dalam diri kita, dimana kita itu harus mempercayai insting itu. Jadi animal itu adalah kayak insting yang bisa untuk membangun kita tuh lebih maju, lebih baik lagi, sehingga ketika orang nyuruh kita untuk melakukan hal di luar insting itu, kita kayak berpikir lagi gitu, harus berpikir, mempertimbangkan ulang gitu. Karena ketika kita melakukan hal yang nggak sesuai dengan passion, atau bisa dibilang passion kali ya insting ini, jadinya kita akan menyesali kehidupan kita ke depannya. Tapi dari si ibunya Leha ini kita belajar bahwa ketika kita mengikuti insting itu, wah ini nih yang baik buat kita, dan kita menjelaskan ke orang-orang sekitar kita, maka menurut aku kita akan menuai benih yang baik banget ke depannya karena kita enjoy dengan kehidupan kita. Oh iya, kalian bisa tonton film ini di Apple TV, atau kalian bisa tonton juga di Google Play Movie and TV. Jadi dua-dua ini aplikasi berbayar. Sebenarnya ada di Netflix, tapi kayak pas aku cek lagi, kayak udah nggak ketemu lagi di Netflix. Entah kenapa ya, mungkin udah di drop out kali ya dari Netflix filmnya. Jadi kalian bisa ke dua platform ini ya untuk nontonnya. Oke, sekian dulu review film kali ini. Gimana menurut kalian? Kalian lebih relate ke karakter yang mana? Apakah kalian udah pernah nonton? Please komen di bawah ini, menurut kalian film ini bener nggak sih? Kayak alurnya itu lambat. Menurut aku sih, aku pas pertama nonton sih juga kayak ngerasa ini film lama banget ya alurnya. Kayak tokohnya juga jarang berdialog gitu. Menurut kalian gimana? Sependapat nggak dengan aku? Atau kalian bisa melihat dari point of view yang lain? Komen-komen di bawah ini ya. Oke, sekian dulu review film kali ini. Thank you banget udah nonton sampai akhir. Dan aku mau ngingetin lagi nih, movies not just something for fun, not just something to watch, but something that we can reflect to make our life better. Oke, semoga kalian sehat-sehat selalu dan sampai jumpa di film selanjutnya. Bye-bye. Я плохой. Я только думаю, что я видела. Что ты увидела-то?